Cara melakukan gerakan mencium lutut. Yang pertama, duduk dengan posisi kedua kaki lurus ke depan dan dirapatkan. Kedua, luruskan kedua tangan ke depan dan jari tangan menyentuh jari kaki. Ketiga, bungkukkan badan untuk menyentuh lutut menggunakan hidung atau mulut. Keempat, ketika mencium lutut, kaki harus tetap lurus dan tidak boleh goyang. Posisi tangan juga tetap lurus. Cara melakukan gerakan split. Yang pertama, diawali dengan sikap berlutut di lantai. Kedua, rendahkan tungkai ke depan dengan berat badan tertumpu pada tumit. Ketiga, turunkan badan secara perlahan-lahan dan hati-hati. Keempat, gunakan tangan untuk menahan beban badan saat menurunkan badan. Kemudian rendahkan tungkai membentuk sudut 180 derajat. Cara melakukan gerakan roll ke depan. Sikap awal posisi berdiri dengan kedua kaki dirapatkan. Letakkan kedua tangan di atas matras kira-kira 50 cm dan tangan dibuka selebar bahu. 3. Bengkokkan tangan, kemudian lanjutkan dengan meletakkan bagian pundak pada matras dan bagian kepala ditekuk hingga dagu dibuka bagian dada. Keempat, mulai berguling ke depan. Kelima, pada saat panggul disetujui matras, berlipat kedua kaki dan kemudian pindahkan dengan tangan memegang bagian tulang kering kaki menuju posisi jongkok. Cara melakukan roll ke belakang. Yang pertama, posisi jongkok. Kedua kaki rapat dan tumit diangkat. Kedua, kepala menunduk dan dagu rapat ke dada. Ketiga, kedua tangan berada di samping telinga dan telapak tangan menghadap ke atas. Keempat, jatuhkan pantat ke belakang, badan tetap bulat. Kelima, pada saat punggung menyentuh matras, kedua lutut cepat ditarik ke belakang kepala. Keenam, pada saat kedua ujung kaki menyentuh matras ke belakang kepala, kedua telapak tangan menekan matras sehingga tangan lurus dan kepala terangkat. Ketujuh, ambil sikap jongkok dengan lurus ke depan sejajar bahu, lalu berdiri. Cara melakukan teknik renang gaya punggung. Langkah pertama, gerakan kaki kanan dan kaki kiri digerakkan naik turun secara bergantian seperti orang sedang berjalan. Langkah 2, gerakan tangan dimulai dengan posisi satu tangan lurus di atas kepala yang kemudian dikayukan ke belakang menuju pinggang. Setelah itu diangkat keluar dari permukaan air dan dikembalikan ke posisi semula. Langkah ketiga, langkah ini pengombinasian tangan, kaki, dan gerakan untuk mengambil nafas. Untuk membuat gerakan maju ke arah gol atau finish line, gerakan tangan harus dihitung karena mata menghadap ke atas sehingga finish line atau tujuan akhir tidak terlihat. Cara melakukan renang gaya dada. Yang pertama, bahu harus sejajar dengan air dan kedua tangan menjulur ke depan bersamaan dengan majunya badan. Kedua, tangan kembali ke belakang di bawah permukaan air sambil mendorong agar melaju cepat. Ketiga, kedua kaki ditekuk dan ditarik ke arah depan sehingga kedua kaki merapat dan lurus kembali. Keempat, kepala harus selalu di atas air kecuali sewaktu start dan berputar balik. Kelima, waktu berbalik dan finish harus menyentuh dinding dengan kedua tangan secara serempak dan sama tinggi dengan kedua bahu dalam sikap mendarat.
Cara melakukan gerakan renang gaya kupu-kupu, yaitu kedua belah lengan secara bersamaan ditekan ke bawah dan digerakkan ke arah luar sebelum diayunkan ke depan. Sementara untuk kedua belah kaki secara bersamaan menendang ke bawah dan ke atas seperti gerakan sirip ekor lumba-lumba. Cara melakukan renang gaya bebas adalah: pertama, posisi dada dan wajah menghadap ke permukaan air. Kedua, tangan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh. Tiga, kaki secara bergantian dicambukkan naik turun. 4. Bernafas dilakukan saat renang digerakkan keluar dari air, yaitu ketika tubuh dalam posisi miring, kepala berpaling ke samping atau menoleh ke kanan atau ke kiri. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dengan merusak sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, maka sistem kekebalan tubuh akan semakin menurun dan rentan terkena penyakit. HIV ditularkan dari manusia ke manusia melalui cairan dalam tubuh seperti darah, semen, cairan vagina, dan ASI. HIV dapat diketahui dengan cara mengetahui kondisi tubuh. Munculnya gejala demam tanpa sebab, badan terasa lemas, nyeri tenggorokan, dan terjadi pembengkakan pada kelenjar. AIDS adalah sindrom atau kumpulan gejala yang muncul ketika sistem kekebalan tubuh sangat lemah. Infeksi yang tidak parah pada orang biasa dapat menjadi mematikan pada orang yang terinfeksi oleh AIDS. AIDS disebabkan oleh virus HIV. Gejala-gejala AIDS diantaranya diare yang berkepanjangan, demam, batuk berparisten, keringat dingin di malam hari, mual, dan muntah. Hingga saat ini obat untuk HIV dan AIDS belum ditemukan. Untuk menghindari terkena HIV dan AIDS dapat dilakukan dengan cara hindari penggunaan suntik secara bergantian, hindari seks bebas. Penting sekali melakukan deteksi dini pada HIV agar tidak menjadi AIDS.